dengan tema Study Abroad, di mana sebuah pendidikan luar negeri sebagai sarana pengembangan diri. Dengan narasumber kita, Azril Wildan A, mahasiswa Nekmetin Erbakan University, sekaligus alumni Pondok Pesantren Gontor. Acara ini diselenggarakan oleh Zahrapedia, yang mana Zahrapedia adalah sebuah komunitas atau tempat ataupun wadah yang khususnya bagi kaum wanita memberikan ruang pengetahuan yang luas dikemas secara apik dan menarik. Sebelumnya, perkenalkan di sini saya Laili Nur Azizah, mahasiswi IAIN Kudus, yang insya Allah akan membersamai jalannya acara pada sore hari ini. Kiranya izinkan kami untuk memperkenalkan Zahrapedia lebih dalam lagi, bahwa profil Zahrapedia ini sebagai wadah yang diharapkan mampu menjadi salah satu yang nantinya menjadi rujukan bagi setiap kalangan. Kami rasa mengenai profil Zahrapedia tidak usah panjang lebar ya, karena menyingkat waktu, pastinya dari teman-teman sekalian tidak sabar dengan materi yang akan disampaikan oleh Kak Azril. Mungkin sebelumnya kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Kak Azril, selamat siang waktu bagian Turki. Waalaikumsalam. Selamat siang. Selamat siang, Ya. bagaimana kabarnya Kak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sekarang ini di sana lagi musim kemarau atau dingin atau musim apa Kak? Sekarang lagi musim dingin, alhamdulillah. Salju pertama kali di tahun ini. Mungkin Alhamdulillah. sekarang suhunya kira-kira satu derajat min 1 derajat paling. Wow, Iya, dingin sekali ya Kak. lumayan. Bagaimana keadaan sekarang di Turki Kak? Selama pandemi ini masih ada lockdown atau bagaimana Kak? Ya, selama pandemi ini kita semuanya jadi lockdown setiap Sabtu dan Minggu, dan semua perkuliahan itu online. Sehingga kita tetap merasakan dampak dari PSBB ini. Oh gitu ya Kak. Sama ya berarti. Iya, Izinkan saya mungkin iya. hal ini tuh menarik sekali ya Kak, tema kali ini. Izinkan saya untuk mewakili dari teman-teman agar teman-teman tuh mengenal Kakak lebih lagi, yang membuat teman-teman ingin tahu mungkin atau dari saya sendiri mengenai perjalanan Kakak sampai menjadi mahasiswa di luar negeri ini tuh seperti apa. Kenapa Kakak memilih Turki sebagai kelanjutan perkuliahannya, tidak di Madinah atau Yaman, Mesir tentunya ya, yang notabene di mana di sini digandrungi banyak orang. Seperti itu Kak. Mungkin bisa diceritakan sedikit belum dilanjutkan materi. Ya, mungkin dari dulu saya sudah berpikir bahwasanya saya pengen belajar di luar negeri. Karena kenapa? Karena banyak sekali guru-guru saya itu yang mensupport kita untuk belajar di luar negeri. Karena bukan berarti sistem pendidikan di Indonesia kurang bagus atau segala macam, tapi guru-guru saya itu seperti mensupport kita bahwasanya dan mendoktrin kita untuk kita harus belajar di luar negeri. Karena kenapa? Di sana pedagang pun adalah guru kita. Guru kita belajar bahasa, guru kita bagaimana kita melihat sikap-sikap orang luar negeri itu seperti apa. Guru kita dalam melihat respon orang luar negeri terhadap orang Indonesia itu seperti apa. Jadi saya berpikir bahwasanya saya harus ke luar negeri. Aku pengen belajar di luar negeri. Mungkin untuk negaranya sendiri, kenapa saya milih Turki? Yang pertama karena dulu saya pernah coba untuk mendaftar di Qatar, tapi saya masih belum bisa keterima, dan hanya berapa orang itu yang keterima. Kemudian
akhirnya saya pengen coba-coba Turki. Kenapa harus Turki? Karena Turki ini sangat unik. Hampir seperti Indonesia yang mayoritasnya adalah Islam. Tapi kalau kita lihat sendiri dengan mata kita sendiri di sini, itu kebanyakan Islamnya adalah Islam sekuler ya. Banyak yang tidak sholat apa segala macam. Tapi saya rasa masih ada orang-orang yang sangat Islami di sini, masih ada rasa Islami di sini. Tapi mungkin kalau di kalangan orang-orang Indonesia mungkin wah ini Turki ini Islam banget, wah Turki ini wah segala macam. Tapi kalau kita sendiri yang sudah berada di Turki ini, kita ngelihat bahwasanya orang Turki ini ya Islamnya hampir seperti Indonesia, ada yang Islam sekuler atau yang tidak beragama, tapi mereka sangat menjunjung tinggi norma. Jadi norma-norma seperti tidak boleh uh, minum minuman keras di jalan, tidak boleh berkata kasar, dan seperti itu. Mereka sangat menjunjung tinggi norma-norma seperti itu. Jadi saya pikir Turki ini menarik karena ada dua kultur di dalam satu negara. Ada kultur Eropa dan kultur Arab. Oleh karena itu mereka nih sangat melebur menjadi satu, dan uniknya lagi orang Turki ini adalah orang-orang yang sangat cinta dengan negaranya. Sangat cinta dengan negaranya, hampir setiap rumah punya bendera Turki dan mereka sangat menghormati itu, sangat mencintai presiden pertamanya, sangat mencintai negaranya tersebut. Jadi kalau kita menyinggung tentang politik itu sangat berbahaya sekali, soalnya karena mereka sangat-sangat cinta dengan negaranya. Jadi seperti itu. Kalau tentang agama dan seterusnya, mereka sangat berdamai meskipun ada yang Islam sekuler atau segala macam, tapi mereka sangat berdamai dan saya sangat tertarik dengan negara ini. Oleh karena itu saya pengen belajar di sini, pengen belajar bagaimana cara mereka melebur menjadi satu, bagaimana seperti halnya Indonesia yang banyak sekali agama, ras dan suku budaya, tapi juga bisa akur meskipun banyak sekali konflik. Nah, tapi di Turki ini hampir tidak ada konflik sama sekali, tidak ada terdengar kabar-kabar perpecahan antara golongan ras ini atau golongan ras ini atau golongan yang menjunjung tinggi politik atau yang sangat rasis dengan agama, itu sangat tidak pernah terdengar. Oleh karena itu saya suka sekali dengan negara ini dan saya pengen belajar sekali di sini. Ya, seperti itu. Berarti kekeluargaannya sangat erat ya, Kak? Iya, keluarganya sangat erat sekali. Wah, ternyata di sana seperti itu ya, teman-teman. Tak terasa kita dalam perbincangan yang cukup ya, saya rasa, karena melihat waktu yang terus berjalan. Jika dari teman-teman yang ingin bertanya, nanti bisa langsung bertanya sembari materi disampaikan dengan melalui kolom chat. Bagi teman-teman yang akan on cam dan bercengkrama langsung kepada Kak Asriel, nanti bisa kami beri kesempatannya. Selain itu, untuk sertifikat dan presensi sendiri akan ada waktu dalam sesi terakhir. Tak perlu lama lagi, langsung saja masuk pada penyampaian materi kepada Kak Asril Wildan A, mahasiswa Nekmeten Erbakan University. Dipersilahkan. Silahkan, Kak. Baik. Saya share screen ya. Oke. Sudah share screen ini saya. Sudah kelihatan? Benar. Sudah, Kak. Sudah. Oke. Share gambar-gambar aja ya.
biar ada sedikit gambaran bagaimana itu Turki. Ya, ini pertama profil saya dulu ya. Nama saya Azril dan Adhan, lahir di Sidoarjo 6 Maret 2001, tinggal di Bandung. Alumni Pondok Modern Darussalam Gontor 2019. Kemudian saya juga guru Pondok Modern Darussalam Gontor 6 Magelang selama setahun. Kemudian saya melanjutkan studi saya di Universitas Necmettin Erbakan, Fakultas Teologi Islam, Turki di Konya. Ini ada foto saya waktu kelas 6 di sebelah sini. Kemudian di sini foto saya ketika menjadi guru, dan ini ketika saya berfoto di depan fakultas saya, Ahmed Kasanu Ilahiyat Fakultesi. Ini ada teman-teman saya, ini ada kakak kelas yang mengantar saya sampai ke sini dan mengurus dan membantu untuk kepengurusan kita. Oke. Nah, ini saya ke Turki ini dengan bimbingan Mumtaza, dengan pondok pesantren Mumtaza ini. Jadi di pondok pesantren Mumtaza ini mereka membantu mahasiswa-mahasiswa yang ingin melanjutkan studinya ke Turki atau Mesir. Nah, kemudian kita belajar di sini selama 1 bulan. Kemudian kita berkumpul dan belajar bareng, dan kita melatih bahasa sebelum kita berangkat ke Turki, karena bahasa Turki sangat berbeda dan kita juga sangat butuh untuk belajar bahasa Turki meskipun hanya basic. Kemudian kita setelah belajar di Pondok Pesantren Mumtaza ini, akhirnya yang sudah keterima di UNIF-nya, kita boleh berangkat langsung ke Turki. Nah, ini ada teman-teman saya ya. Ini kita sudah berada di Istanbul. Kemudian, setelah dari Istanbul, saya masih menunggu pengumuman dari Necmettin Erbakan, dari univ favorit saya. Oleh karena itu, saya ke Bartın dulu. Ini adalah tempat kecil di atas Turki, di Turki bagian utara, di dekat pantai. Ya, saya di sini jalan-jalan terlebih dahulu bersama teman-teman saya yang sekolah di Bartın Universitas ini. Nah, kemudian kita berfoto-foto. Di sini saya sangat merasakan perbedaan antara di Indonesia dengan di Turki. Dari makanannya, dari cuacanya, dari bahasanya. Saya sangat masih belum bisa melebur dengan kondisi yang ada di sana. Jadi kita masih melatih bagaimana kita di sana makan roti, rasanya seperti itu, ada yang hambar. Nah, mungkin kalau orang-orang Turki mungkin sudah biasa, tapi kalau kita sebagai orang Indonesia yang belajar di sana, kita masih butuh proses untuk bisa itu semua ya. Nah, kemudian ini kita ada foto-foto, ini suasana di dekat apartemennya. Ini juga jalanannya lumayan sepi, hampir tidak ada lampu merah. Nah, di sini ada foto di tengah-tengah kota. Ini pusat kotanya ketika malam, sangat indah. Ini di Bartın Universitesi, ini di Bartın, Universitas Bartın. Saya ikut ke sana berfoto-foto bersama. Oke. Nah, kemudian di Bartın ini dekat sekali dengan yang namanya Amasra. Amasra itu adalah pantai yang indah sekali di Turki. Seperti ini pantainya, ada pulau di tengah kecil, kemudian di sini ada kayak bekas benteng-benteng. Ya, karena kita masih belum belajar, karena kita masih belum mulai untuk kuliah, akhirnya kita memutuskan untuk jalan-jalan. Meskipun di kala pandemi, tapi di Turki ini hanya bermodalkan masker saja kita sudah bisa pergi-pergi. Tidak perlu ada tes PCR atau tes COVID atau tes segala macam. Kita hanya perlu memakai masker saja. Dan uniknya di Turki ini kebanyakan untuk wisata itu tidak berbayar, alias gratis. Hanya kita bermodalkan kendaraan saja, kita bisa untuk berlibur ke Turki ini. Nah, ini ada pengemis dengan gitar yang khas dari Turki. Ini foto dari atas. Nah, ini ada foto
orang berdua naik sampan ini. Oke, selanjutnya kemudian setelah dari Barton, alhamdulillah saya sudah keluar pengumuman dari Necmettin Erbakan. Akhirnya saya harus pergi ke Konya, yaitu tempat universitas saya yang berada di tengah-tengah Turki. Kota yang paling luas se-Turki adalah Konya ini. Ya, akhirnya kita berfoto-foto ini di depan Masjid Jalaluddin Rumi. Barang siapa yang tahu Masjid Jalaluddin Rumi, ini adalah masjidnya, dan di belakangnya adalah museumnya. Ini foto di depan rumah saya, ini masjidnya, masjid foto depan rumah saya. Kemudian ini juga banyak sekali tempat-tempat wisata di sini. Ini ada miniatur-miniatur. Ini ada Japon Park, yaitu Taman Jepang. Kemudian ini ada banyak sekali museum. Ini Museum Jalaluddin Rumi. Di dalamnya ada makam Jalaluddin Rumi, dan di sini ada kotak berisikan jenggotnya Rasulullah ada di sini. Sangat indah sekali. Kemudian di sini ada museum rumah Ataturk. Ini presiden pertama Turki. Di sini ada baju-bajunya. Di sini ada fotonya dan segala macam. Di sini ada tari sema, tari sufi yang berputar-putar selama 1 jam lebih. Kemudian ini ada teman-teman saya, Tomer, atau kursus bahasa Turki selama setahun. Jadi semua orang asing yang belajar di Turki harus wajib mendapatkan sertifikat belajar bahasa Turki. Jadi kita semuanya belajar bahasa Turki dari nol. Ini ada orang Jordan, ini ada orang Palestina, ini ada orang Kazakhstan, ini ada orang Rusia, dan ini kita semua orang Indonesia. Dan ini guru saya, namanya Hoja Ahmed Ozdemir, guru saya yang paling semangat. Jadi saya berkesimpulan bahwasanya hampir sama sistem pendidikannya orang Turki dengan di Indonesia ini. Ada juga dosen yang sangat semangat. Bahkan guru saya ini beliau tidak mau kehilangan waktu kita untuk belajar. Sampai-sampai kalau kita meminta untuk libur segala macam, tidak boleh. Kita harus selesai sampai tuntas, buku kita harus selesai, tidak ada materi yang tertinggal. Dan beliau juga menjelaskannya sangat rinci dan detail bagaimana bahasa Turki itu, bagaimana kaidahnya, gramatikalnya, sangat detail. Jadi saya berpikir orang Turki itu sangat semangat dalam mengajar. Jadi saya sangat terinspirasi dari beliau. Bagaimana beliau berkata bahwasanya kalian itu sudah bayar saya dengan harga yang mahal, dan saya tidak mau menyanyiakan waktu kita untuk belajar. Soalnya kalian itu sudah bayar saya dengan harga sekian, dan kalau kamu menyanyiakan waktu ini dan saya menyanyiakan waktu ini juga, saya zolim gitu. Jadi beliau berkata seperti itu. Jadi sangat-sangat terinspirasi, sangat-sangat menginspirasi saya. Nah, ini ada masjid, kita berlibur. Jadi ada 1 hari di mana kita berlibur dan kita masak-masak bersama di antara danau di dekat Konya ini. Di sini ada masjid dan di dalamnya ada ruang kotak seperti ini. Atasnya juga bolong, itu yang akan ketika musim dingin ini semua akan terisi salju. Dan ketika ini sudah memasuki musim panas, ini akan menjadi air dan hingga menguap ke atas. Dan seluruh masjid ini juga berisikan kayu. Masjid-masjid ini tiang-tiang terbuat dari kayu sehingga kayu itu tidak lapuk. Sangat bagus sekali arsitekturnya. Kemudian ini ada fakultas saya, ada universitas saya, lebih tepatnya. Ini di depan. Jadi universitas saya adalah Necmettin Erbakan. Necmettin Erbakan ini mempunyai sangat bervariasi ya, terpencar-pencar universitasnya, terpencar-pencar tempatnya. Ada yang kalau agama ini bersampingan dengan Fen Adabiyat atau dengan sastra. Kemudian di lain tempat lagi ada fakultas kedokteran, ada fakultas
kesehatan. Jadi terpencar-pencar kalau Necmettin Erbakan ini universitasnya. Nah, kalau Seljuk ini dia satu tempat, satu blok sangat luas sekali. Ini Seljuk University. Nah, jadi karena rumah saya dekat Seljuk sini dan tempat saya sangat jauh dari Necmettin ini, saya memutuskan untuk bagaimana kalau saya les bahasanya di Seljuk ini saja. Akhirnya saya les bahasa di sini saja dan alhamdulillah dekat dari rumah. Ini kita jalan dari rumah sampai kampus sampai di sana. Nah, kemudian di dalamnya juga ada kereta kalau kita pengen naik kereta. Kemudian kita juga diwajibkan untuk mengikuti acara-acara yang ada di UNIF. Nah, contohnya seperti ini, kita diajak menanam pohon dengan rektor. Ya. Kemudian ini juga kita ada acara dari PPI Turki. Jadi kalau kita ke luar negeri pasti kita akan disambut oleh PPI Turki, oleh PPI masing-masing negara. Dan di Turki ini ada PPI bagian kota masing-masing, ada PPI Istanbul, ada PPI Ankara, ada PPI Konya. Nah, ini semuanya adalah PPI, orang-orang dari PPI Konya, mahasiswa PPI Konya. Kemudian alhamdulillah kemarin kita kedatangan Pak Dubes Turki yang berkunjung ke Konya, akhirnya kita disambut dan kita dijamu bersama. Kemudian kita berfoto bersama. Kemudian juga PPI ini banyak sekali acara-acara organisasinya, seperti kita ini ada divisi keolahragaan, bermain bola, atau divisi debat, atau seminar, dan seterusnya. Ini juga pertama kali kita datang ke Konya ini, kita juga langsung disambut oleh mantan ketua PPI Konya yang lalu, ini Bang Reza, dan ini kakak kelas, dan ini kita sangat ramah sekali orang-orang Indonesia di sana. Kemudian bagaimana lalu setelah itu bagaimana kita belajar di luar negeri? Nah, ini seperti kita lihat ini teman-teman kita yang sama-sama orang asing yang belajar di Turki. Kita masih belajar bahasa. Nah, ketika saya duduk di kelas dan memperhatikan guru, saya merasa hampir tidak ada bedanya dari sistem pembelajaran yang ada di Turki ini, karena masing-masing universitas memang beda sistem pembelajarannya. Tapi yang setahu saya bisa nilai dari bagaimana dosen itu mengajar. Kalau saya lihat dan saya perhatikan, dosen kita itu sangatlah berambisi. Ketika dia pengen A, maka kita harus bisa untuk mengerjakan itu. Dia pengen A, kita harus bisa A. Kita harus B, kita harus bisa B. Bagaimanapun caranya. Dengan sistem dengan cara yang berbeda-beda, guru itu menerangkan, dan kita alhamdulillah kita bisa menangkapnya. Meskipun kita belajar bahasa Turki dengan diterangkan dengan bahasa Turki juga, itu mungkin agak sedikit kesusahan bagi orang lain. Tapi untungnya alhamdulillah kita sudah belajar di Mumtazah 1 bulan, jadi kita nggak benar-benar kegelapan itu. Jadi kita alhamdulillah sudah bisa dikit-dikit untuk belajar bahasa Turki. Nah, jadi hampir semua orang ini kita bisa nilai, orang-orang asing itu juga kita bisa tahu bahwasanya, oh ternyata orang Arab itu seperti ini ya, oh ternyata orang Palestina itu seperti ini ya, ternyata orang Jordan itu seperti ini ya. Jadi kita nilai bahwasanya emang orang-orang Arab itu emang agak keras, agak sedikit keras. Oleh karena itu mungkin itulah alasan kenapa para nabi diutus di Arab. Mungkin karena itu jawabannya. Ya, di sini ada orang Rusia, sedikit pendiam, dan di sini ada orang Kazakhstan. Jadi di sekitar Turki, Kazakhstan, itu Kirgistan, itu bahasanya mirip-mirip sekali dengan bahasa Turki. Karena bahasanya satu rumpun. Jadi dia sangat handal sekali dalam bahasa Turki. Oke. Jadi mungkin ada yang bilang bahwasanya bahasa Turki itu susah.
gimana kita belajar di Turki, bagaimana kita belajar nanti waktu kuliah. Memang betul, banyak sekali kakak-kakak kelas kita yang bilang bahwasanya bahasa Turki itu susah loh gitu. Kamu harus belajar benar-benar. Soalnya nanti di kuliah beda lagi bahasanya karena bahasa edukasi, bahasa edukatif. Jadi lebih dalam lagi bahasa Turkinya. Dan ternyata benar ketika kakak-kakak kelas kita yang tidak bersemangat waktu kursus bahasa, ketika masuk ke dalam univ dan ketika langsung belajar masuk semester 1 itu sangat kaget dan pasti nilainya akan turun. Oleh karena itu mereka banyak sekali yang pindah jurusan karena ada juga yang 100% bahasa Inggris, ada yang 100% bahasa Arab. Jadi mereka lebih mudah untuk mencernanya. Tapi meskipun 100% bahasa Inggris atau bahasa Arab di fakultasnya itu, tetap kita berdiskus antara teman-teman sekelas kita yang orang Turki, pasti dengan bahasa Turki. Dan gurunya mungkin menjelaskannya juga dengan bahasa Turki juga. Meskipun bukunya bahasa Arab, tapi gurunya menjelaskannya dengan bahasa Turki juga gitu kan. Jadi agak susah kalau dibilang seperti itu ya. Jadi banyak sekali kakak-kakak kelas itu yang ya mending ngambil yang Inggris aja deh atau mending ngambil yang Arab aja deh gitu. Tapi meskipun seperti itu tetap ada bahasa Turkinya. Tapi ada juga kakak kelas yang wah nggak bisa. Kita nih di Turki kok masa nggak bisa sih bahasa Turki, nggak bisa sih kita belajar pakai bahasa Turki. Jadi banyak sekali mereka yang ya udah kalau di Turki ya udah sekalian pakai bahasa Turki, belajarnya juga pakai bahasa Turki. Akhirnya mereka juga bisa menempuh uh, sekolah mereka dengan nilai yang maksimal. Dan juga ada kakak kelas di Konya ini yang dia meraih IPK 4 dengan bahasa Turki. Dan itu sangat-sangat memukau, bahkan orang Turki pun kalah nilai IPK-nya dengan dia gitu. Bangga sekali dengan orang Indonesia yang ada di Konya ini. Jadi tidak memungkinkan bahwasanya kita tuh kursus bahasa selama setahun di sini dengan sesama-sama orang-orang asing, kita bisa menjamin bahasa kita mumpuni untuk kita waktu kuliah. Nah, itu tidak ada jaminannya. Oleh karena itu kita harus sering-sering ngomong dengan orang Turki, sering-sering keluar, bagaimana bahasanya, dialeknya seperti apa. Nah, untungnya di Turki ini tidak ada perbedaan bahasa di tiap-tiap kotanya seperti Indonesia, yang di Jawa bahasa Jawa, yang di Jawa Barat bahasa Sunda, ya kan berbeda-beda, sangat beda sekali bahasanya. Tapi kalau di Turki, alhamdulillah hampir sama semuanya di tiap daerah. Dan tapi ada perbedaan dialek, mungkin karena lahjahnya saja yang berbeda. Jadi alhamdulillah kita tidak terlalu sulit ketika kita berpindah-pindah kota di Turki ini. Jadi meskipun di Turki ini tergolong, wah kamu hebat banget ya kuliah di Turki, pasti mahal gitu kan. Insya Allah tidak. Kita cuma mungkin rata-rata universitas per tahunnya itu antara 2 juta, bahkan ada yang 1 juta sampai 4 jutaan. Tapi ada juga yang bahkan sampai puluhan juta pun ada. Tergantung universitasnya. Kalau universitasnya swasta, itu insya Allah akan sangat mahal sekali. Tapi kalau universitas swasta meskipun mahal, tapi ada juga beasiswa-beasiswa yang dapat diraih ketika kita mendapatkan nilai IPK tinggi atau dengan acara-acara universitas tersebut. Jadi bisa tertolong. Tapi kalau negeri, universitas negeri, insya Allah tergolong murah, ya kan? Tapi dengan mungkin cukup sulit untuk masuk universitas negeri tersebut, tapi kita hanya bermodalkan nilai ujian akhir. Nilai ujian akhir SMA, kita bisa daftar untuk masuk univ tersebut. Jadi tidak perlu IELTS, tidak perlu sertifikat segala macam. Yang penting
kita daftar dulu, kemudian kita kursus bahasa selama setahun. Itu yang terpenting. Kemudian apa yang kita dapat di Turki? Jadi di Turki ini banyak sekali hikmah gitu kan. Kita bisa tahu, oh ternyata orang Turki itu kalau berdagang seperti ini gitu. Maka di luar negeri pedagang pun adalah guru. Kita bisa tahu cara orang berjualan itu seperti apa, cara orang menawarkan barang itu seperti apa, cara orang berbicara itu seperti apa, cara orang Turki menjamu tamu itu seperti apa, kita bisa tahu. Alhamdulillah waktu saya di Barton, saya berjumpa dengan tetangga yang sangat ramah sekali, meskipun sudah kakek-kakek. Beliau meminta kita untuk makan di rumah beliau, kita dijamu, kita dikasih tahu, oh di Turki itu seperti ini, seperti ini, seperti ini. Meskipun kita tidak bisa berbahasa Turki, tapi untung saja ada kakak kelas yang memberitahu kita dan mentranslate gitu. Bahwasanya kita ini sangat terpukau dengan orang-orang Turki yang kalau ramah-ramah sekali. Kita diberi ini, diberi itu, diberi makanan, diberi buah-buahan, bahkan kita pernah baru sampai di rumah waktu ketika di Barton, kita langsung dikasih air, langsung besoknya kita dikasih buah. Kita sangat menyangka bahwasanya orang-orang Turki itu sangatlah ramah. Tapi ketika saya pindah di Konya ini, saya merasakan bahwasanya kok orang-orang di sini lebih tidak harmonis ya gitu, lebih sangat kurang harmonis lah. Antara tetangga-tetangga pun saya masih belum kenal satu apartemen ini, karena orang-orangnya lebih tertutup. Karena mungkin jadi di kota saya ini, karena Turki itu adalah negara yang suka menolong negara tetangga seperti Syria, Irak, Iran yang terkena peperangan atau yang konflik-konflik, itu mereka tolong dan mereka buatkan satu komplek di kota masing-masing, di kota Turki itu satu komplek yang isinya full orang dari negara tersebut. Seperti di Konya ini banyak sekali orang Syria yang ditampung di Turki ini. Jadi di tengah kota itu ada satu komplek di mana di situ adalah orang-orang Syria semua. Dan di situ mereka bisa berbaur dengan orang Turki, tapi mereka jarang sekali memakai bahasa Syria. Mereka harus bisa belajar bahasa Turki, dan mereka tidak membesar-besarkan golongan mereka, tidak membesar-besarkan golongan Syria, pokoknya mereka harus melebur dengan orang Turki. Jadi saya melihatnya itu sangat, berarti sekelas orang Syria pun tidak mau kalau mereka itu terlihat bergelombang gitu. Mereka ingin membaur dengan orang Turki karena mereka sudah ditolong oleh negara Turki. Jadi di Konya ini orang-orang asing terlihat agak cuek kepada orang Turki karena mereka melihatnya kita itu sangat tidak fair gitu. Mungkin orang Turki sendiri tidak ingin negaranya banyak di situ orang-orang asing. Jadi kita agak berbeda hawanya seperti yang ada di Barton, karena di Barton itu berada jauh dari perbatasan Syria dan sedikit sekali imigran-imigran yang ada di sana. Jadi berbeda kota, berbeda juga suasananya, berbeda juga tingkat keharmonisannya. Mungkin kalau kita lihat ke Turki bagian barat, itu mungkin mereka agak sekuler, dan itulah yang membuat orang-orang itu merasa harmonis. Ketika kita berada di Kırklareli mungkin atau di Istanbul, kita langsung disambut segala macam. Kita berbincang dengan orang-orang itu enak, tidak tertutup atau segala macam. Tapi kalau kita berada di Turki bagian
timur mungkin orang-orangnya ada yang baik, tapi kebanyakan itu tidak harmonis dengan kita. Jadi itulah mungkin perbedaannya. Dan juga orang Turki ini adalah tipe temperamen, contohnya seperti guru saya. Ketika guru saya marah, tidak ada yang mendengarkan kita, tidak ada yang mengerjakan PR, tidak ada yang mengerjakan tugas dengan baik, maka beliau akan marah. Tapi setelah marah, dia langsung tidak marah, langsung senang lagi. Jadi orang Turki ini gampang marah dan gampang juga senang. Jadi tipe-tipe orang temperamen di Turki ini. Nah, jadi saya menilainya, oh ternyata orang Turki seperti ini. Ketika marah sangat marah sekali. Ketika senang, ya udah, semua kemarahan yang berlalu mereka lupakan. Ya udah, kalau udah marah habis itu senang, ya udah, kemarin itu yang marah-marah itu mereka tidak pikirkan lagi. Kalau orang Turki tidak suka dengan seseorang misalkan, dia langsung bilang ke orang itu, kamu itu bodoh, kamu itu pemalas, kamu itu ini. Nah, tapi kalau orang Indonesia pasti menutup-nutupi, ada rasa-rasa tidak enak untuk bilang kepada orang lain gitu. Jadi kita bilangnya dengan, mungkin ada yang mendem-mendeman gitu kan. Wah, ini orangnya gimana sih, ini orangnya. Wah. Tapi kalau orang Turki langsung dia katakan apa yang ada di hatinya dia. Kamu itu pemalas, kamu itu nakal, kamu itu nih. Dengan nada tinggi, dengan marah-marah. Nah, tapi kalau orang Indonesia, ya mungkin kita bicarain dia dari belakang, atau mungkin kita bicarain dia dengan pelan-pelan. Kamu itu kok gini sih? Kamu tuh ini kenapa gini-gini? Mungkin gitu. Kalau perbedaannya dari orang Indonesia dengan orang Turki. Jadi oleh karena itu orang Turki itu mentalnya kuat-kuat. Tapi itulah yang membedakan antara orang Indonesia dengan orang Turki. Seperti itu. Ya, ini ada foto-foto YouTubers. Kita bisa lihat bagaimana sih orang-orang Turki, bagaimana sih orang-orang Rusia, perbedaan orang Rusia, perbedaan orang Jepang, bagaimana kultur dan budaya orang Amerika. Kita bisa lihat dari YouTube mereka. Silakan ditonton. Ini ada Ahmad Stefan. Kalau ada yang pengen lihat bagaimana orang Turki berbicara, bagaimana orang Turki menyikapi suatu masalah, atau bagaimana tanggapan orang Turki tentang Indonesia, bisa dilihat dari YouTube-nya Ahmad Stefan ini. Oke, sekian dari saya. Cukup sekian dari saya. Singkat saja. Oke, Kak. Terima kasih. Tadi kan sempat disinggung juga tentang kakak itu favoritnya di Nijmegen Erbakan University. Mungkin bisa diceritakan kenapa kok memilih universitas itu bukan yang lainnya? Oke. Jadi mungkin ada orang yang bilang bahwasanya yang penting kuliah di luar negeri, mau di Irak, mau di Azerbaijan, mau di mana, yang penting kuliah di luar negeri. Tapi kalau menurut kita yang ada di sini, jangan seperti itu, karena ijazah yang lulusan kita nanti, ijazah di universitas kita nanti, itu pasti ada akreditasnya. Tidak bisa kita main-main, yang penting ke Turki, saya daftar di universitas yang ini. Padahal di universitas itu akreditasinya sangat jelek atau kurang. Jadi mungkin mudah untuk daftar ke sana dan insya Allah keterima sekali apply. Tapi nanti ketika ijazah itu keluar, ketika kita udah lulus dan kita mendaftarkan kerja atau mendaftarkan lanjut ke S2, itu kita akan dilihat, ranking universitas ini sangat kecil di Turki. Jadi oleh karena itu saya ingin mencari universitas yang rankingnya tinggi untuk agar akreditasi sertifikat ijazah kita itu ya lumayan terlihat lah, lumayan berbobot. Jadi saya pilih Necmettin Erbakan Universitesi, Ilahiyat nomor di ranking 10 seturki. Ranking puluhan seturki lah bukan. Jadi oleh karena itu saya pengen ngambil yang universitas yang insya Allah yang bagus agamanya,
dan pas untuk jurusan saya yaitu teologi Islam. Dan saya pilih Nijmatuddin Erbakan Universitas yang ada di Konya ini. Oke Kak, terima kasih. Untuk teman-teman, ini kan masuki sesi Q&A. Sesuai yang telah saya paparkan tadi ya di depan, melihat telah belum ada pertanyaan yang masuk, mungkin dari teman-teman langsung saja yang ingin bertanya. Oke, kakaknya bisa langsung bertanya. Oke, baik. Merhaba, Nasosen. Oh, merhaba, teşekkür ederim. Iya, Teseker. Jadi saya mau tanya nih, Kak. Kira-kira Ya. Culture shock yang kakak alami di Turki itu apa? Yang paling kena banget culture shocknya di Turki? Karena saya sebenarnya juga ada teman dari Turki. Katanya itu kalau di sana semua rumah itu harus ada karpetnya. Apakah itu benar, Kak? Terima kasih, Teseker. Ya, tamam. Jadi di Turki ini emang kenapa di tiap rumah harus ada karpetnya, dan karpetnya harus hampir menyeliputi hampir semua ruangan. Soalnya kenapa? Agar tidak dingin. Jadi ketika kita musim dingin ini, kita menginjak karpet pun sangat dingin. Jadi kita biasanya pakai sandal rumah agar tidak dingin. Juga bisa menghiasi ruangan juga. Jadi emang kalau di rumah kita biasanya harus ada karpetnya. Karena itu sangat penting. Kita tidak boleh kedinginan di sini. Karena di sini suhunya udah -1, -3, -4. Wah. Dan juga untung di Turki ini ada penghangat ruangan. Namanya kalorifer ini, jadi tidak ada AC, adanya penghangat. Nah, jadi alhamdulillah kita hangat kalau kita menyalakan kalorifernya. Jadi culture shock yang paling saya rasakan di sini adalah ketika saya melihat terutama kaum laki-laki ya, ketika melihat ada cewek perempuan Turki yang berhijab kemudian merokok, dan itu sangat banyak sekali, dan itu saya sangat kaget, tuh kok bisa seperti ini ya gitu. Kenapa kok merokok gitu? Ini padahal sudah berkerudung, tertutup, tapi kenapa kok merokok gitu. Nah, tapi mungkin alasan mereka adalah untuk menghangatkan diri gitu kan. Tapi mungkin kalau orang-orang Indonesia pasti kaget, wah kok bisa kayak gitu, kenapa bisa gitu. Jadi banyak sekali di Turki sini yang berkerudung, berhijab, tapi merokok, dan itu saya tidak suka melihatnya. Dan juga mungkin di sini banyak juga yang apa itu namanya tuh berkelakuan seperti preman juga ada, kebanyakan ya anak-anak muda. Tapi kebanyakan kalau kita sih menilainya sih biasa aja ya. Tapi kalau orang-orang biasanya melihat itu, wah ini kenapa sih kok kasar banget orang Turki ini? Kenapa sih orang Turki ini kenapa kok kasar banget? Ngomongnya itu mesti keras gitu. Dan segala macam. Dan itu mungkin yang saya pertama kali rasakan, dan itu saya lumayan shock. Oke. Oke, terima kasih. Tadi dari Kak siapa? Mungkin bisa disebutkan. Osama Maulana. Oh ya, salam kenal Kak. Untuk yang lainnya, yang ingin bertanya langsung, silahkan. Mbak Fia Aziza, dipersilahkan untuk bertanya. Ya Kak, saya izin bertanya. Untuk biaya hidup di sana. Terima kasih. Iya. Saya Fia, saya Siti Alifia Nur Aziza dari Institut Ilmu Al-Quran Jakarta. Izin bertanya, suara saya jelas Kak? Oh jelas. Jelas. Untuk biaya hidup di sana itu kisarannya berapa ya Kak untuk mahasiswa-mahasiswinya? Terus sama karakter orang Turki yang mana yang paling menonjol gitu? Karakter apa yang menonjol di orang Turki gitu? Terima kasih. Oke, sama-sama. Jadi yang pertama biaya hidup ya.
Di Turki ini hampir sama seperti di Indonesia. Biaya hidup di kota-kota besar seperti di Jakarta dan di tempat-tempat kota-kota besar di Indonesia lainnya, mungkin itu juga sangat berbeda dengan harganya dengan di kota-kota kecil. Sama halnya dengan di Turki juga, kalau di Istanbul yang notabene kota besar dan sangat ramai sekali, apalagi banyak juga di sana orang-orang asing, maka harganya di sana jauh berbeda dengan harga yang ada di kota-kota kecil. Seperti halnya di Konya ini. Jadi kalau misalkan kita mau beli makan, biasanya ada doner. Doner itu roti berisikan daging ayam dan sayur-sayuran. Itu mungkin harganya kalau di Istanbul bisa mencapai 12 lira ke atas atau setara dengan 24 ribuan, 23 ribuan, 24 ribuan. Itu satu porsinya. Nah, kalau di Konya ini ada yang 5 tele, ada yang cuma 10 ribuan, ada yang cuma 16, ada yang cuma sampai 11-12 ribuan, ada tergantung kota-kotanya masing-masing. Dan juga kalau di Istanbul, misalkan kan kita di sini menyewa rumah ya, kebanyakan ya kan, menyewa apartemen. Ada apartemen yang harganya di sini 1.000, ada yang harganya di sini 900. Tapi kalau di Istanbul mungkin harganya 1.700, 1.800, dan itu mungkin lebih agak kurang lah daripada yang harganya 1.700 yang ada di Konya ini. Misalkan kalau apartemen itu ada 2 jenis, ada yang ada isian, ada yang ada furniturnya, ada juga yang tidak ada furniturnya. Yang ada furniturnya mungkin harganya 1.000, 1.200 tele atau setara dengan 2 jutaan. Kalau di Istanbul mungkin yang kalau ada furniturnya itu bisa sampai 3 jutaan ke atas. Nah, tergantung besar rumahnya dan kapasitas rumahnya juga. Tapi kalau dalam segi halal yang lain seperti universitas atau hal segala macam, mungkin juga berbeda juga. Tergantung ranking universitasnya. Biasanya kalau rankingnya lebih tinggi, maka harga universitasnya juga lebih mahal SPP-nya. Kalau saya sendiri di sini di Necmettin ini 2 juta 1 semester. 2 juta 1 semester, tidak ada biaya uang masuk, tidak ada biaya ini segala macam, cuma 2 juta aja. Mungkin daftar ulang bayar, kalau mungkin daftar ulang bayar. Tapi setelahnya tidak ada donasi-donasi untuk biaya pembangunan atau biaya ini, tidak ada. Bersih 2 juta 1 semester. Ada juga yang universitas yang 1 juta 1 semester, ada yang 2 juta 2 semester, ada juga. Jadi di sini pengeluaran paling terbesar yang pertama adalah untuk biaya tomer. Karena biaya tomer atau biaya kursus bahasa Turki ini bisa dibilang lumayan mahal. Ada yang 1 jutaan, 1 level, dan kita harus menempuh 5 level. A1, A2, B1, B2, C1. Wajib untuk menyelesaikan C1 jika ingin masuk ke universitas. Dan setiap levelnya ada yang harganya 500 tele atau 1 jutaan ke atas, ada yang juga yang 2 jutaan ke atas per levelnya. Kemudian pengeluaran terbesar kita juga adalah untuk ini rumah. Jadi kita orang-orang Indo berempat atau bertiga satu rumah, kemudian kita patungan. Mungkin kita kalau patungan kita bisa sampai 300 telean atau 600 ribuan sebulannya. Itu sudah kalau sama makannya kita juga patungan 100 tele atau 200 ribuan per orangnya. Ya, kemudian apa lagi ya? Sudah itu saja mungkin. Harga-harga makanan di sini alhamdulillah lumayan murah kalau di kota saya sendiri. Harga sosis mungkin yang segede tangan itu mungkin 14 ribuan. Nasi juga, beras juga alhamdulillah murah, 10 ribuan 1 kilonya. Tapi mungkin kita harus masak ya, kekurangannya itu.
Tapi ada pilihan lain. Kalau yang mau lebih mudah adalah asrama. Asrama kita tidak perlu masak, kita tidak perlu membereskan ini segala macam. Kita hanya tinggal di sana, beraktivitas seperti biasa. Pulang dari asrama sudah bisa makan, tidak ada dapurnya. Tapi mungkin harganya sekitar 1 jutaan. Itu sudah sama makannya, 1 jutaan ke atas. Itu sudah sama makannya. Jadi perbedaannya mungkin seperti itu. Jadi ada rumah, ada juga yang asrama. Tapi kebanyakan kalau yang beasiswa itu asrama karena itu sudah termasuk biaya dari asrama. Sudah termasuk akomodasi dari beasiswanya. Oke, sekian. Oke, Tadi ada Kak. satu lagi ya pertanyaannya. Iya. Ya. Gimana Kak Aziza? Apa tadi pertanyaan satu lagi? Ini di kolom ada pertanyaan dari Mas Dodi Aldo. Oh ya. Mau langsung atau dibacakan Kak? Oke, baik Kak. Bagaimana persyaratan? Terima kasih. Oh iya. Langsung dibacakan aja ya. Bagaimana persyaratan administrasi dan kendala saat mengurus kuliah di luar negeri, Kak? Terima kasih. Dari pertanyaan Dodi Aldo. Nah, ketika saya mengurus administrasi, mungkin yang penting adalah LOA atau Letter of Acceptance. Itu adalah surat keterima kita telah keterima di UNIF. Tanpa LOA itu, kita hanya mendapatkan visa pelajar. Kita tidak bisa mendapatkan visa pelajar, kita hanya bisa mendapatkan visa turis. Dan visa turis itu hanya berlaku di negara tersebut hanya 30 hari dan kita harus pulang ke Indonesia. Kalau kita sudah mendapatkan LOA atau kita sudah keterima di kampus di Turki, kita bisa mengajukan itu untuk visa pelajar. Dan batasnya mungkin bisa 3 bulan lebih. Nah, ketika 3 bulan itu kita harus memanfaatkan bahwasanya kita tuh harus membuat kartu identitas Turki, kartu identitas orang asing di Turki, namanya kimlik atau kartu identitas. Kita harus membuat itu karena itu sangat penting sekali. Kita mau keluar kota pakai surat identitas, kita mau bikin kartu bank, mau daftar, mau bikin rumah atau mau bikin ini segala macam, itu harus pakai kartu identitas itu. Jadi di sini kartu identitas sangat penting. Tapi kalau kita pakai visa turis yang cuma 30 hari, ketika pembuatan kartu identitas itu sangatlah sulit. Karena pembuatannya juga agak lama. Jadi kita bisa visa kita sudah habis duluan sebelum kartu itu datang. Mungkin itu yang sangat penting administrasinya. Kemudian apa lagi ya? Udah, ketika nanti pembuatan surat kartu itu harus ada sigorta atau asuransi. Jadi kita harus punya asuransi di Turki ini, asuransi kesehatan ketika kita sakit atau ketika kita terjadi kecelakaan, itu bisa menangani kita. Jadi mungkin itu. Oke Kak, lanjut ya Kak. Terima kasih. Lanjut di pertanyaan selanjutnya. Ini mungkin ada kaitannya dari Mbak Firdatul Jannah sama Mbak Husnul Khotimah. Pertanyaannya, bagaimana saat kakak tiba di Turki, sikap-sikap orang Turki ke kakak, dan yang dari Mbak Husnul Khotimah sendiri, apakah ada kultur shock yang benar-benar bikin selama menempuh ilmu di Turki? Oke. Tadi sedikit sudah saya jelaskan ya, bagaimana saya pertama kali di Turki. Saya melihat ya ada wanita-wanita yang berhijab tapi merokok, dan itu saya sangat kaget karena saya tidak pernah, hampir jarang sekali melihat seperti itu di Indonesia.
Kemudian juga sikap-sikap orang Turki yang sangat, kalau kita belum mengenalnya lebih jauh, maka kita akan menganggap misalnya orang Turki itu pemarah. Kalau ngomong itu seperti suaranya sangat keras atau segala macam. Tapi memang sifat dan sikap mereka memang seperti itu. Jadi kita harus membalasnya dengan intonasi yang sama, dan kita juga harus hati-hati berbicara juga karena orang Turki itu pemarah tapi cepat juga untuk baikannya. Jadi tidak pendendam. Meskipun marah, setelah marah kemudian baik lagi. Nah, itulah orang Turki. Jadi kalau kita berbuat salah atau segala macam, kita langsung ditegur. Mereka tidak menyimpan di dalam hati mereka. Mereka langsung katakan pada kita, kamu itu malas, kamu itu bodoh, kamu itu ini segala macam. Nah, jadi mereka langsung mengungkapkan apa yang ada di isi hati mereka. Jadi terserah mereka mau sakit hati mau apa, yang penting mereka sudah mencurahkan isi hati mereka. Tapi kalau orang Indonesia sendiri mungkin sedikit pendiam, mungkin kita membicarakannya apa dengan teman kita lagi, kita nggak mungkin langsung ngomong kamu itu bodoh, kamu itu ini. Mungkin kita berbicara dengan lembut atau segala macam. Jadi itu yang saya rasakan di sini. Oke Kak, dari Mbak Firdatul Janah dan Mbak Husnul Hatimah, bagaimana? Cukup? Cukup Kak, terima kasih. Oke. Sama. Lanjut ya Kak, dari Mbak Ya. Rubayana Hidayah. Assalamualaikum Kak, izin bertanya, bagaimana proses perjuangan Kakak sampai akhirnya terdaftar sebagai mahasiswa di Turki? Untuk pendaftaran menggunakan ijazah ya Kak, apakah Kakak cukup mendaftar dan menyerahkan ijazah KMI saja? Terima kasih. Iya, jadi perjuangannya kita harus mendaftarkan diri di universitas yang kita mau, hanya cukup dengan ijazah dan nilai akhir saja. Ijazah dengan nilai akhir saja kita sudah cukup untuk mendaftar di universitas yang kita mau di Turki ini. Ya, kalau saya pakai ijazah KMI dan nilai akhir KMI. Kemudian kita hanya tinggal menunggu apakah kita lulus atau tidak. Soalnya banyak sekali, karena biasanya di tiap tahun ada kayak SBMPTN-nya Turki, namanya YOS. YOS itu untuk mendapatkan nilai ujian agar kita bisa lebih mudah untuk masuk ke universitas yang kita mau. Itu ada YOS, seperti SBMPTN-nya di Indonesia. Tapi kalau kita hanya bermodalkan menyerahkan ijazah atau nilai akhir, itu persentasenya mungkin 50%. Hanya 50% untuk diterimanya. Tapi tahun ini, tahun yang kemarin itu, kita tidak ada YOS. Karena COVID, tidak ada YOS. Dan akhirnya kita seluruh negara hanya cukup menyerahkan nilai akhir saja dan ijazah mereka saja. Sedangkan negara-negara Arab seperti Irak, Iran, Syria, dan yang lainnya, mereka di nilai akhir mereka mendapatkan nilai 100. Dan itu perfect. Tidak ada nilai 90, berapa, tidak ada 100. Dan itu membuat mereka semuanya langsung diterima di Universitas Turki. Dan itulah yang membuat kita, wah, bagaimana nih nilai saya cuma 8,4, bagaimana kita bisa keterima gitu kalau nilai mereka 100 semua. Jadi kuotanya terbagi-bagi. Setiap univ mempunyai kuota masing-masing. Ada univ yang kuotanya khusus untuk orang Eropa bagian sana, untuk negara-negara bagian sana. Jadi selain negara-negara itu, mahasiswa lain tidak boleh masuk ke universitas itu. Ada juga universitas seperti itu. Ada juga universitas tapi universitas yang bagus itu mereka membuat kuota Asia segini, 10 orang, kuota Eropa 10 orang, kuota ini segini. Jadi lebih varian, lebih mudah untuk keterimanya, seperti itu. Tapi itu juga yang menghambat kita adalah bagaimana kalau kita bersaing dengan nilai akhir yang 198 seperti orang Arab itu membuat kita tergusur.
pasti kita akan kalah seperti itu. Kecuali dengan kuota, dengan tambahan kuota. Oke, seperti itu. Bagaimana Mbak Rubayana? Halo? Baik Kak, terima kasih atas jawabannya. Iya, sama-sama. Oke. Oke, langsung saja ke pertanyaan selanjutnya. Mungkin ini tadi sudah disinggung oleh Kak Azril mengenai apa di universitasnya sendiri itu lebih dominan berbahasa Inggris atau Turki. Tadi kan sudah disinggung bahwasanya di sana berbahasa Turki, seperti itu ya Kak. Iya. Dan ini ada pertanyaan satunya lagi, untuk sejauh ini kakak berkuliah di Turki, apa dampak signifikan yang kakak rasakan selama di sana dari Mbak Siti Nurhamisyah? Oke, sejauh ini dampak yang saya rasakan adalah bagaimana kita bisa langsung apa itu namanya? Ketika guru kita mengajari kita pasti akan bisa mengolah bahwasanya, oh guru itu kalau mengajar tuh seperti ini. Oh guru itu kalau marah itu seperti ini. Oh guru itu kalau lagi bercanda tuh seperti ini. Jadi yang saya rasakan adalah guru ini menambah pengetahuan saya tentang bagaimana orang Turki itu menjelaskan atau mengajari kita. Dan kita juga bisa tahu semua bagaimana sistem perkuliahan di Turki itu seperti apa. Kita juga bisa tahu sifat-sifat orang Turki itu seperti apa. Kita juga bisa tahu hal-hal yang kegemaran orang-orang Turki itu seperti apa. Mungkin sejauh ini kalau di kelas, dibanding di kelas daripada di luar, atau di luar dari edukasi, hal-hal edukasi seperti di luar kelas, itu mungkin saya lebih banyak menangkapnya hal-hal yang di luar kelas, karena saya masih belum bisa lebih masuk ke dalam area-area kita belajar sesuatu yang lebih dari orang-orang Turki gitu kan, masih belum bisa. Kita masih bisa hanya bisa meraba-raba, oh ternyata orang Turki itu seperti ini, oh ternyata orang Turki seperti ini. Kita juga bisa berteman dengan orang-orang Turki sehingga kita bisa lebih tahu, oh ternyata orang Turki itu kalau bermain itu seperti ini, tapi kalau bercanda itu seperti ini, tapi kalau marah itu seperti ini, seperti itu. Jadi masih dampak yang saya rasakan masih sekedar pengetahuan, masih belum bisa sedikit mengubah apapun dalam diri saya, masih sekedar pengetahuan. Oke. Gimana Mbak Siti dengan jawabannya? Iya Kak, terima kasih banyak Kak atas jawabannya. Ada sama-sama lagi teman-teman? Mungkin dari Mbak Siti Nurhamisyah tadi pertanyaan terakhir mungkin ya Kak, karena dari ada pertanyaan lagi? Oke. Tidak. Jadi lebih dominan bahasa Inggris atau bahasa Turki, memang tergantung universitasnya. Ada yang benar-benar 100% bahasa Inggris, tertulisnya itu 100% bahasa Inggris atau 100% bahasa Arab. Tapi ketika diajar dalam pengajarannya, ada beberapa dosen yang mengajarinya dengan sedikit menerangkannya dengan bahasa Turki. Dan juga mungkin buku-bukunya bahasa Inggris atau pedoman-pedomannya bahasa Inggris, tapi diterangkannya mungkin sedikit bahasa Turki, dan diskusnya dengan teman-teman sekelas kita dengan bahasa Turki juga. Seperti itu. Terima kasih Kak. Ini ada pertanyaan lagi sepertinya. Dari Mbak Hikmahwati, gimana kalau belum fasih berbahasa Inggris dan Turki Kak? Bagaimana kalau belum fasih dalam bahasa Inggris dan Turki? Sangat sulit untuk belajar tentu saja. Itu akan berdampak pada hal edukatif kita, hal edukasi kita. Karena semuanya harus diawali dengan berbahasa. Tidak ada semua ini yang diawali dengan kita meraba-raba artinya apa, tidak bisa. Semua itu harus diawali dengan kita tahu, kita berbekal bahasa dulu.
Karena kunci belajar adalah yang pertama adalah harus tahu bahasanya. Kita harus belajar bahasa tersebut. Mungkin kalau kita belum fasih berbahasa Inggris, kita bisa sedikit bahasa Arab, tidak apa-apa. Karena banyak sekali di sini bahasa serapan dari bahasa Turki ini, banyak sekali bahasa serapan dari bahasa Arab. Banyak sekali. Jadi kalau kita sudah bisa belajar bahasa Arab, mungkin kita agak sedikit mudah memahami bahasa Turki karena hampir banyak sekali yang bahasa serapan dari bahasa Arab. Dan banyak juga di sini orang-orang Arab. Jadi mungkin kalau tidak bisa bahasa Inggris, bisa bahasa Arab mungkin. Karena di Turki lebih banyak orang yang bisa bahasa Arab daripada berbahasa Inggris. Seperti itu. Oke Kak, terima kasih. Ini dicukupkan atau masih ada waktu 7 menit? Ini nih ada lagi. Saya Alfia. Saya masih semester 2 untuk kuliah S2 di sana. Kapan saya bisa mulai mempersiapkan pendaftarannya ya Kak? Seperti itu. Untuk S2 sebelumnya kita harus mempersiapkan bahasa dulu. Kalau tidak bisa bahasa Turki, bahasa Arab. Kalau tidak bisa bahasa Arab, bahasa Inggris. Itu bahasa Inggris itu paling jarang sekali dipakai tapi. Ya, karena kenapa? Karena mungkin nanti link pendaftaran UNIF-nya juga pakai bahasa Turki. Nanti mungkin kalau mau daftar beasiswa juga harus pakai bahasa Inggris atau bahasa Arab. Jadi modal yang pertama yang harus disiapkan adalah bahasa. Kemudian kapan bisa mulai mempersiapkan pendaftarannya? Mungkin untuk dokumen-dokumennya nunggu lulus dulu ya, nunggu lulus dari S1 dulu. Karena cukup mudah untuk mendaftar di Turki ini, tapi saingannya banyak. Karena hampir seluruh dunia tertarik sekali dengan Turki karena selain harganya murah, biaya kehidupannya terjangkau, itu juga kota negara yang indah dengan 2 benuanya, dengan sistem pendidikan internasionalnya. Jadi banyak sekali saingan yang akan kita temui di sini. Seperti itu. Oke Kak, bagaimana dengan penanya? Mbak. Baik Kak, terima kasih. Oke, Sembari sama-sama. melanjutkan pertanyaan yang masuk, dari teman-teman bisa mengisi presensi yang sudah dikirim di kolom chat. Ini ada pertanyaan masuk satu dari Petrus Wincen. Maaf Kak, mau tanya, jika non-muslim terus kita ambil beasiswa, apakah akan diterima Kak? Karena di sana mayoritasnya kan agama muslim. Bagaimana Kak? Mungkin kalau YTB atau Turki Burslare bisa, karena umum, YTB ini diterima untuk umum kalau pengen beasiswa. Dan juga kalau mendaftarkan mandiri itu juga sangat bisa, banyak sekali orang non muslim juga di sini. Karena di sini tuh tidak semuanya harus orang muslim ya, karena juga negaranya juga Islam hampir Islam sekuler juga gitu rata-rata. Jadi nggak apa-apa, bukan non muslim pun tidak apa-apa untuk mendaftarkan beasiswa. Oke Kak, bagaimana Kak Petrus? Halo? Oke Kak, ini kan sudah kiranya 4 menit lagi ya. Tadi juga bagaimana? Mau dilanjutkan apa bagaimana Kak? Dicukupkan? Mungkin kita cukupkan saja. Kita cukupkan saja. Alhamdulillah. Terima kasih kepada teman-teman. Banyak ilmu yang telah kita dapatkan ya tentunya dari webinar kali ini. Tentunya dapat menjadikan motivasi dalam kehidupan bagi teman-teman dan saya sendiri. Agar waktu luang kita
tidak sia-sia masa pandemi ini. Teman-teman bisa menyalurkan karyanya di Zahrapedia dengan cara langsung kunjungi website kami di zahrapedia.id. Sebelum kami tutup, kami izinkan kepada pemateri kita, Kak Azril, untuk menyampaikan pesan atau kata mutiara yang bisa memotivasi lebih giat lagi ke depannya. Silahkan Kak Azril. Oke. Ya mungkin kalau dari saya, kita tuh harus belajar semaksimal mungkin. Kita tidak boleh belajar hanya sekedar. Kalau ingin belajar di luar negeri, kita harus maksimal di Turki. Kalau kita belajar di Indonesia, kita harus belajar maksimal, apapun itu kendalanya. Meskipun kendalanya bahasa, meskipun kendalanya cuaca, meskipun kendalanya makanan atau segala macam, kita harus maksimal dan kita harus biasa, karena kita harus bisa hidup, dituntut untuk lebih. Kita harus belajar untuk lebih dari orang lain. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Sebelum kami akhiri, dapat saya simpulkan bahwasannya sebuah perjuangan itu tidak akan mengkhianati hasil yang akan dicapai dengan kita sungguh-sungguh tentunya ya. Sebuah kesuksesan tidaklah diukur dari materi saja, tetapi diukur dengan caranya masing-masing, yaitu sukses dunia akhirat. Terima kasih kami ucapkan kepada partisipan dari teman-teman sekalian, narasumber kita Kak Azril Wildan, yang telah meluangkan waktunya dalam berbagi ilmu, dan banyak sekali ilmu yang insya Allah dapat kita jadikan inspirasi tentunya. Dan terima kasih bagi teman-teman tim yang alhamdulillah memberikan kerjasamanya atas berjalannya webinar, walaupun tadi ada kendala sedikit, maupun webinar-webinar yang sebelumnya. Mohon maaf jika dari moderator dalam membersamai teman-teman banyak kekurangan, baik tutur kata yang disengaja maupun tidak. Kan kami undur diri dan insya Allah dapat bertemu di lain acara. Saya Layu Nur Azizah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.